Selamat siang anak-anak Ibu. Nah, di sini Ibu Epifania Pandiangan akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita bernyanyi salah satu lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalis kita. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Oke, next. Kita lanjut. Nah, kita baru masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema panas dan perpindahannya, subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran keempat yang berjudul permasalahan sosial di sekitar kita. Ini untuk kelas 5 SD. Kita lanjut. Nah, yang pertama, anak-anak Ibu disuruh untuk membaca buku yang berjudul permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam buku itu nanti ada contoh-contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, perampokan, dan membuang sampah sembarangan. Kita lanjut. Nah, di sini anak-anak Ibu disuruh untuk menemukan pokok pikiran di teks yang pertama, yaitu teks tentang permasalahan sosial yang di sekitar kita. Jadi di situ ada 6 paragraf. Jadi setiap satu paragraf anak-anak Ibu disuruh untuk mencari pokok pikirannya. Di sini sudah tertera ada berapa kertas, yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah, di situ anak-anak Ibu disuruh mencari dalam satu paragraf, dicari pokok pikirannya. Apa-apa aja yang penting, pesan-pesan apa yang disampaikan dalam satu paragraf tersebut. Kita lanjut. Nah, setelah mencari pokok pikiran dari teks bacaan permasalahan sosial itu, di sini anak-anak Ibu disuruh mengamati tentang permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Nah, di sini dikatakan bahwa ayo perhatikan di sekelilingmu bersama dengan teman kelompokmu yang tinggal di daerah yang berdekatan, lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarmu. Carilah informasi dari ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial apa saja yang terjadi di sekitarmu. Identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut, dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Sebutkan juga usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasinya. Nah, dan kemudian anak-anak Ibu disuruh untuk tuliskan informasi dan hasil identifikasi yang anak-anak Ibu lakukan di rumah. Ini bisa kita lihat itu masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak Ibu masing-masing. Nah, di sini anak-anak Ibu disuruh untuk mencari masalah sosial yang ada di lingkungan masing-masing, ditulis, kemudian penyebabnya apa, kemudian akibatnya apa akibatnya, maka terjadilah masalah sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak Ibu. Nah, kemudian usaha kita untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa? Apakah yang harus kita lakukan agar tidak adanya masalah di lingkungan tempat tinggal kita. Kita lanjut. Kemudian di sini di pembelajaran berikutnya itu tentang anak-anak Ibu disuruh membaca tentang usaha bolu meranti Medan. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 paragraf. Nah, anak-anak Ibu disuruh membaca ini dan juga mencari pokok-pokok pikiran dari setiap paragraf-paragraf tersebut. Nah, dibaca, dipahami, dan mencari pokok-pokok pikiran dan pesan-pesan penting apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut, yaitu usaha bolu meranti Medan. Nah, di sini juga dijelaskan usaha bolu meranti ini khas dari kota Medan. Dan jika anak-anak Ibu jalan-jalan ke kota Medan atau memang tinggal di tempat kota Medan, jadi kalau mau pergian atau ke kampung, bisa dibawa itu khasnya itu adalah bolu meranti Medan. Nah, kalau anak-anak Ibu juga kan mempunyai kampung atau mempunyai kota-kota kepulangan kelahirannya. Jadi apa sih gitu yang ada di kampung anak Ibu? Apa oleh-oleh khas dari kota kampung anak-anak Ibu? Nah, kalau dari Medan yaitu dikenal juga dengan bolu meranti dan terkenal juga dengan bika Ambon dan yang lain-lainnya. Oke, kita masuk ke media.
di sini Ibu membuat media tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, di sini Ibu sudah memaparkan ada beberapa gambar-gambar yang ada permasalahan sosial di sekitar kita, yaitu ada permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan ada permasalahan sosial di lingkungan sekolah. Kita lihat ini gambarnya. Nah, dan Ibu mau di sini anak-anak Ibu akan mengamati salah satu gambar atau mengamati seluruh gambarnya. Apa sih itu permasalahan dalam gambar tersebut, permasalahan sosial itu termasuk ke dalam permasalahan sosial di masyarakat atau permasalahan sosial yang ada di sekolah. Nah, Ibu buat kasih satu contoh, yaitu seperti ada di sini. Ini ada gambar, ada banyak mobil, kereta, kendaraan-kendaraan yang berhimpit dan tidak tahu jalan yang mana lagi ya. Kapan ya Jakarta bebas macet? Ahlinya mana nih gitu. Coba dilihat, diamati untuk anak-anak Ibu. Nah, di sini kita lihat, kita tahu ini adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial di mana? Kita lihat ini adalah permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kenapa? Di sini kita lihat ada kendaraan-kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan jadinya macet seperti ini dan tidak bisa berjalan kemana-mana. Nah, kita lihat, kita buka di sini apa itu. Nah, ini adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan ini adalah termasuk dalam permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti Ibu jelaskan yang pertama yang di awalnya tadi. Nah, ini termasuk dengan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian Ibu kasih contoh satu lagi untuk memahami permasalahan-permasalahan sosial yang ada di cerita. Coba misalnya yang ini. Ini di sini ada gambar anak-anak dan mengatakan stop bullying. Nah, Ibu mau tahu ini permasalahan sosial ada di mana sih? Ini sekolah atau di masyarakat? Ya benar, ini adalah permasalahan sosial yang ada di sekolah. Kenapa di sekolah? Coba kita buka di sini. Yaitu bullying. Bullying artinya itu ya mengejek teman-temannya. Kenapa di sini? Di sekolah juga Ibu sering juga menjumpai permasalahan-permasalahan di sekolah itu tentang bullying, yaitu anak-anak sekolah, peserta didik mau membuli teman-temannya satu dengan yang lainnya sehingga teman yang satu merasa minder untuk bergabung atau berteman dengan teman-teman yang lainnya. Nah, anak-anak Ibu, dari permasalahan-permasalahan ini tidak patut dicontoh, apalagi dalam permasalahan ini seperti di sekolah seperti stop bullying ya. Jadi ada lagi banyak permasalahan-permasalahan di sekolah, yaitu tidak menjaga fasilitas sekolah, mencoret-coret bangku, mencoret-coret meja, tidak menghormati guru, dan banyak yang lain-lainnya. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, permasalahan sosial di masyarakat dan permasalahan sosial di sekolah. Nah, jadi anak-anak Ibu, untuk permasalahan sosial ini kita harus menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, apalagi untuk anak-anak Ibu yang ada di sekolah tidak harus tetap menghindari permasalahan itu seperti bullying atau mengejek temannya, berkelahi dan mengganggu temannya satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita lanjut yaitu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi seperti yang pertama Ibu bilang, permasalahan sosial di sekitar kita itu banyak, ada permasalahan sosial di masyarakat dan permasalahan sosial yang ada di sekolah. Jadi untuk anak-anak Ibu menjauhi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi tetaplah rajin belajar di rumah, jangan melakukan permasalahan-permasalahan yang ada di yang Ibu cantumkan di media tersebut, itu tidak harus dijauhi. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang Ibu sampaikan. Hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.